PLA tewas di medan perang versus India menjadi bahan provokasi Jepang. China ingatkan siap melawan, liar dan tak berdasar. Jepang diperingatkan untuk tidak memprovokasi China karena media meningkatkan kemungkinan konflik di Kepulauan Diaoyu setelah bentrokan Lembah Galwan, kata media pemerintah China Global Times. Di saat China berduka atas 4 martir yang tewas dalam konflik perbatasan Juni 2020 dengan pasukan India di Lembah Galwan, media Jepang membuat dugaan liar dan tidak berdasar. Lapor media pemerintah China tersebut. Media Jepang menyebar asumsi bahwa konflik serupa seperti dengan India sangat mungkin diprovokasi di laut dengan Jepang lain kali, merujuk pada Kepulauan Diaoyu China, di mana kedua negara telah lama berselisih tentang kedaulatan. Seorang ahli militer China mengkritik suara sayap kanan karena sengaja membuat masalah dan membesar-besarkan perselisihan antara China dan Jepang untuk mengintensifkan suasana dalam upaya memprovokasi China dan berpotensi menciptakan konflik baru. Ahli tersebut mengatakan bahwa China tak ingin ada masalah dengan tetangganya, tetapi jika Jepang membuat provokasi, maka China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk membalas. Militer China dan pasukan penegak hukum akan terus dengan tegas menjaga kedaulatan nasional, keamanan dan pembangunan, katanya. Sebuah editorial oleh pers bisnis Jepang mengatakan pada Rabu bahwa bentrokan semacam itu di Lembah Galwan terjadi di darat kali ini dan lain kali dapat terjadi di laut karena militer China memberikan perhatian khusus pada Ladakh di darat dan Kepulauan Diaoyu di laut. Artikel itu juga memperingatkan Jepang untuk waspada atas Kepulauan Diaoyu. Sejak Undang-Undang Penjaga Pantai baru China mulai berlaku pada awal Februari, memberdayakan penjaga pantai China untuk mengambil tindakan termasuk penggunaan senjata, Jepang dan medianya baru-baru ini meningkatkan masalah Kepulauan Diaoyu dengan dukungan dari Washington. Nihon Keizai Shimbun mengatakan pada hari Kamis bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan dukungan untuk Jepang dalam masalah kedaulatan atas Kepulauan Diaoyu yang merupakan pernyataan jelas pertama Amerika Serikat tentang masalah tersebut. Amerika Serikat mendesak China untuk menahan diri dan meningkatkan kewaspadaannya terhadap bentrokan sesekali di laut. Artikel oleh pers bisnis Jepang mengutip kata-kata dua tentara China yang bersumpah untuk menjaga kedaulatan teritorial nasional China dalam video bentrokan perbatasan Lembah Galwan dengan India. Mengklaim mereka tampaknya berbicara tentang masalah perbatasan China-India, tetapi para pembuat film mungkin bermaksud untuk menyarankan konflik atas Kepulauan Senkaku atau Kepulauan Diaoyu China dalam waktu yang dekat. Menanggapi spekulasi bahwa Kepulauan Diaoyu bisa menjadi set berikutnya setelah bentrokan perbatasan China-India, Song Zongping, seorang ahli militer China dan komentator TV mengatakan bahwa Jepang akan kesulitan untuk berhasil dalam provokasi atas Diaoyu. Song menjelaskan bahwa China dan Jepang dapat bekerja sama dalam berbagai bidang dan pada dasarnya mempertahankan prinsip menangguhkan sengketa mereka selama bertahun-tahun. China berharap dapat bekerja sama dengan Jepang untuk menjaga lingkungan bertetangga yang baik, mengelola krisis, dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Timur, kata Song kepada Global Times pada Kamis kemarin. China pun telah menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan. Namun beberapa sayap kanan di Jepang telah menimbulkan masalah berharap untuk berkolusi dengan Washington dalam menantang Beijing atas masalah Kepulauan Diaoyu, Song menunjukkan. Selain itu, Washington sedang melihat Kepulauan Diaoyu telah menjadi titik konflik panas antara China dan Jepang yang dapat digunakan untuk menyatukan sekutunya dan menghadapi China. Tetapi jika Jepang mengambil inisiatif untuk memprovokasi China, maka China juga akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk membalas, kata Song. Dia mencatat bahwa Jepang harus menyadari bahwa hubungan persahabatan dengan tetangganya seperti China dan Korea Selatan sangat penting karena Jepang menghadapi tantangan serius dan potensi resiko seperti bencana alam dan juga polusi nuklir. Sementara itu, Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri, mengatakan pada konferensi pers pada hari Rabu bahwa Kepulauan Diaoyu adalah wilayah inherent China. Perjanjian kerjasama dan keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang yang lahir dari Perang Dingin tidak boleh digunakan untuk merusak kepentingan pihak ketiga, apalagi perdamaian dan stabilitas kawasan. China sendiri telah menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa itu adalah hak inherent China untuk melakukan patroli dan penegakan hukum di perairan lepas Kepulauan Diaoyu yang harus dihormati oleh Jepang.